Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Batam TV, selamat siang. Senang sekali saya Sally Febrilia Mayora kembali dapat menyapa Anda dalam program spesial Dialog Khusus. Nah pemirsa, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita kali ini, pengurus organisasi Garda Pemuda Nasdem. Bersempena dengan ulang tahun Garda Pemuda Nasdem yang ke-11. Dalam temanya kali ini, merajut kebangsaan dan merawat kemanusiaan. Bersama kita telah hadir di studio Batam TV 2 narasumber kita. Yang pertama yaitu Saudara Alip Murniman Esos dan juga selaku Wakil Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem, Saudara Lintang C. Manurung. Ya, kita sapa dulu untuk narasumber kita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kakak baik. Alip ya panggilannya? Kakak Alip panggilannya. Kakak Alip dan Kakak Lintang bagaimana? Lintong. Lintong. Ya. Siap. Nah, Kakak Alip sehat ya Kak ya? Sehat alhamdulillah. Kakak Lintong sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana nih agenda belakangan Kakak Alip? Ya alhamdulillah kita di Garda Pemuda Nasdem terus bergerak pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terlebih pada era pandemi kemarin kita juga melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan yang itu juga dilakukan serentak seluruh Indonesia. Satu-satunya saya partai yang ketika di era pandemi mengadakan donor darah dan donor plasma konvalesen itu hanya Garda Pemuda Nasdem. Baik. Jadi Kakak Lintong, kegiatan yang telah disampaikan tadi oleh Kakak Alip ini merupakan kegiatan tahunan atau setiap tahunnya, setiap ulang tahun ini punya kegiatan berbeda-beda ya? Pastinya berbeda-beda, namun ini instruksi langsung dari ketum untuk supaya Garda Nasdem itu hadir di tengah kondisi masyarakat yang saat ini kita alamin. Menjelang 3 tahun masa pandemi itu, ketum menginstruksikan bahwasanya Kakak Prananda Surya Paloh untuk setiap daerah eksistensinya untuk selalu hadir di tengah-tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan. Itu instruksi langsung dari Ketua Umum. Baik, jadi Nasdem hadir untuk bisa membantu masyarakat terutama ketika berdampak dari COVID-19 ini juga ya? Benar sekali. Baik, menarik. Nah kami ucapkan tentunya selamat ulang tahun yang ke-11 ya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk Garda Pemuda Nasdem. Nah nanti kalau mau ulang tahun nih, mau rayain tumpeng, nanti kita hadir ya? Oke, siap. Kebetulan besok. Bulan besok ya Kakak? Besok hari Kamis kita akan potong tumpeng. Baik. Tanggal 14. Iya, nanti disiarkan langsung juga barangkali ya? Insya Allah. Nanti kita lihat bagaimana ya pemirsa keseruan dari ulang tahunnya. Oke, nah Kakak Alip, kita berbincang dulu kepada Kakak Alip terlebih dahulu. Nih Kakak Alip boleh sedikit ceritakan filosofis dan awal berdirinya organisasi Garda Pemuda Nasdem ini sebenarnya seperti apa? Ya, Garda Pemuda Nasdem ini terbentuk tahun 2011 ketika itu terjemahan dari masih Ormas Nasdem memerintahkan kepada Kakak Martin Manurung selaku Wasekjen waktu itu untuk membentuk saya partai. Jadi Garda Pemuda Nasdem akhirnya dideklarasikan pada tanggal 14 Juli tahun itu. Kemudian sampai hari ini kita eksis dan kongres pertama itu dilakukan di 2017 dengan ketua umumnya Kakak Prananda Surya Paloh. Ya. Baik, nah ini sebenarnya kalau kita kaji lagi, ini apa sebenarnya peran dari Garda Pemuda Nasdem sebagai sayap organisasi Partai Nasdem atau sebagai underbow ya dari Partai Nasdem ini sendiri? Jadi yang namanya sayap itu pasti bisa terbang. Begitu juga lah analogi ini yang membuat Garda Pemuda Nasdem ini menjadi sayap partai yang bisa ke depan tuh bisa membuat partai ini menaikkan elektabilitas partai di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Kak Sally itu sudah ada di 34 provinsi, di 500 sekian kabupaten kota sudah terbentuk semuanya, bahkan sampai tingkat ranting juga sudah terbentuk. Oke. Apa yang ingin diharapkan dengan adanya sayap partai ini ke depannya? Ini bisa membuat
yang lainnya juga ikut meneruskan kegiatan-kegiatan positif lewat semangat Nasdem ini, atau seperti apa sebenarnya? Ya, berangkat dari semangat bahwa kaum muda ini kan kaum yang energik, memiliki pikiran yang kreatif, kemudian punya pola pikir yang berbeda dengan kaum tua. Kita selalu dinamis, dan sejarah bangsa ini juga mencatat tidak akan pernah ada Indonesia tanpa anak muda. Ya, kita lihat ke belakang ketika 1928, anak muda lah yang mempersatukan tanah air waktu itu. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok, tanpa ada anak muda, Soekarno tidak pernah memperjuangkan Indonesia. Artinya tidak akan pernah ada Indonesia tanpa anak muda. Kemudian di 98 ketika era reformasi bisa berjalan karena juga peran anak muda. Jadi kita yang di Garda Pemuda Nasdem sebagai pemuda ini, kita ingin mengajak para pemuda di Indonesia, mari jangan apolitis, bahwa negara ini terbentuk dan decision maker dari negara ini juga artinya pemuda punya peranan penting untuk menentukan bagaimana langkah negara ini ke depan. Karena itu kita mengajak kepada pemuda juga untuk mari deh kita peduli kepada bangsa ini, kalau tidak dengan kita siapa lagi gitu. Jadi penentunya adalah bagaimana bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Saat ini waktu yang muda-muda inilah mari kita sama-sama memikirkan bangsa ini ke depan gitu. Berbuat mulai hari ini yang terbaik untuk bangsa ini, sekecil apapun apa yang kita perbuat. Baik, terus berbuat ya. Nah, ini berbicara mengenai berbuat, kita akan berbincang bersama Kakak Lintong nih. Kakak Lintong, tadi kalau sudah disampaikan oleh Kakak Alip, ya bagaimana kita harus berbuat nih untuk pemuda hari ini, untuk bangsa dan negara kita ini tentunya ya. Nah, secara umum nih ya, apakah DPW Garda Pemuda Nasdem Kepri ini sudah berjalan sesuai dengan rancangan dan program organisasi? Karena bicara berbuat berarti ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah terancang dalam organisasi, dalam prosesnya begitu ya. Nah, apakah ini dalam hal ini kita sudah berjalan nih sesuai dengan prosesnya, itu sudah sesuai dengan rancangan dan program dari organisasi? Poinnya gini, Garda Nasdem Kepri dalam hal berbuat tentunya mempersiapkan kesiapan dia secara internal dari pucuk pimpinan di Provinsi Kepri, Kota Batam, dan kabupaten lain, serta ke ranting-rantingnya. Kita itu hadir, perbuatan itu minta gini ya, anak muda, kami di Garda nampung, yuk jangan anti ke politik. Modernisasi sekarang nggak bisa kita elak lah, digitalisasi, teknologi segala macam. Nah, Garda Nasdem ada untuk itu. Silahkan masuk, berbuat, dan kita akan mengembangkan itu semua. Saat ini yang sudah kita berbuat seperti kita bilang tadi, apapun kondisinya, ketika masyarakat membutuhkan, Nasdem ada di depan. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana elektabilitas, kepedulian semua. Ini Nasdem yang merupakan garda terdepan anak muda di Indonesia, di Kepri khususnya. Oke. Kita mewadahi. Kita mewadahi untuk itu, sehingga sampai ke rumpun tingkat kelurahan pun kita hadir. Target kita seperti itu, perbuatan kita akan dilihat nantinya. Baik. Gitu. Kalau kita lihat kan dalam menjalankan roda organisasi ini, tentunya kan kita memerlukan anggaran gitu ya, Kakak Lintong ya. Ini kalau DPW dari Garda Pemuda Nasdem ini mendapatkan anggarannya bagaimana, atau bagaimana selama ini pembiayaan dari kegiatan organisasi? Tepatnya ini kakak ketua lah yang jawab. Ini isi perut kan. Isi perut itu Ketua dan wakil kan saling melengkapi, sama saja isi gitu perut ya. Isi sepertinya perut itu harusnya lebih tereloknya sama kakak ketua lah. Baik, mungkin bisa saya katakan bahwa memang benar, orang Jawa juga bilang jer basuki mawabio, artinya tidak akan pernah ada hasil tanpa adanya biaya. Jadi organisasi juga begitu, tidak akan pernah bisa jalan tanpa adanya pembiayaan. Nah, kita di Garda Pemuda Nasdem itu diwajibkan untuk mandiri. Nah, kemandirian itu sangat-sangat terukur sekali, tapi juga DPP Garda Pemuda Nasdem dalam hal ini Kakak Prananda Surya Paloh itu tidak melepas begitu saja, tidak berpangku tangan. Banyak hal yang sudah beliau lakukan untuk semua DPW maupun DPD di Garda Pemuda Nasdem ini di daerah masing-masing. Jadi kami setiap melakukan kegiatan selalu berkoordinasi juga dengan DPP. Kemudian DPW, DPD punya anggaran sendiri masing-masing. Baik. Kemudian juga DPP juga membantu dan itu juga cukup signifikan. Saya contohkan
agenda tahunan saja, beberapa agenda tahunan, salah satunya misalkan kurban gitu di hari raya Idul Adha. Itu selalu Ketua Umum kita Kakak Prananda Surya Paloh itu membantu berupa hewan ternak, maksud saya hewan kurban. Baik. Kalau tahun lalu beliau membantu kambing dengan sekian ekor kambing per wilayah, per provinsi. Tahun ini beliau membantu 1 ekor sapi setiap provinsi, dan itu seluruh Indonesia, ada bukan serentak. Tinggal kita yang di daerah bagaimana bisa meng-up ini lebih baik lagi. Karena pada tahun ini pun kita juga melakukan kurban 3 ekor sapi gitu. Artinya sinkronisasi antara daerah dan pusat itu terjalin, sehingga bagi kami beban biaya untuk menghidupkan roda organisasi ini tidaklah sulit. Ya. Berarti ada koordinasi yang baik dan kolaborasi yang baik antara pusat dan juga daerah, begitu Betul. ya, Kak ya? Oke, kita kembali lagi nih ke Kalintong setelah tadi sudah dioper ya. Karena ini pertanyaan Anggari sebenarnya ketua dan wakil ini sama, satu pikiran seharusnya. Nggak perlu dioper ini sebenarnya Kak Kalintong, tapi nggak apa-apa ya, supaya nggak mendahului ketua ya, sepertinya. Supaya sangat menghormati ini Kakak Alif ini, Kak Kalintong ini ya. Oke, nah Kak Kalintong, sebenarnya ini apa beda pola dari pergerakan organisasi Garda Pemuda Nasdem dengan organisasi kepemudaan lainnya? Misalnya nih Pemuda Pancasila atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik lainnya, seperti Angkatan Muda Partai Golkar misalnya. Jadi apa yang menjadi pembeda ini? Pastinya dengan ormas lainnya, kita bernaung di bawah keluarga besar partai politik Nasdem. Tentunya ada hal-hal terkhusus yang kita tidak bisa merancang sendiri, yang harus berpatokan kepada badan tubuh organisasi. Nah, terlebih dalam hal ini organisasi politik kita, induk daripada itu adalah Nasdem. Semangat dan jiwa yang harus kita laksanakan itu adalah membawa bagaimana Garda ini, bagaimana program kerja dari partai politik yang bisa kita imbang, kita sinkronisasikan ke masyarakat. Perbedaannya tentunya kita nggak bisa semena-mena langsung mau buat begini, buat begitu. Nggak, artinya jiwa dan roh itu nggak bisa lepas dari partai politik tersebut. Nah, itulah mungkin membedakan dengan organisasi masyarakat kepemudaan lainnya. Ya contoh seperti Pemuda Pancasila, mereka independen tersendiri. Ya mungkin dengan MPG mungkin beda-beda tipis, karena derbonya juga kan gitu. Nah, tapi kalau khusus untuk Nasdem sendiri, ya ada patokan yang mengikat. Ada patokan yang mengikat dari tujuan organisasi dengan tujuan Garda itu yang selalu mengikat, yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Begitu ya. Berarti rohnya tetap Nasdem umumnya. Yes. Dan nanti Garda Pemuda dari Nasdem inilah yang akan mengikuti visi misi dari Nasdem ini, seperti itu ya. Iya, nah. Baik. Nah kalau kita lihat apa sih hal unik atau yang menjadi pembeda nih organisasi pemuda Nasdem selain dia berdiri mengikuti komando dari partai Nasdem ini sendiri, apa hal yang unik yang membedakan antara Garda Pemuda Nasdem ini dengan organisasi pemuda lainnya? Ya, barangkali saya bisa tambahkan bahwa memang ada yang nilai tambah kita dibanding organisasi kepemudaan yang lain maupun underbo pemudaan di bawah partai yang lain. Baik. Garda Pemuda Nasdem ini betul-betul mencetak kader dan itu dipersiapkan. Jadi ini sudah dilakukan setiap tahun, bahkan dua kali dalam setahun. Itu ada namanya Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara ini letaknya di Jakarta, dan setiap kader di daerah baik tingkat kota provinsi dikirim ke Jakarta, dibiayai, dianggarkan oleh partai, dididik selama 4 bulan, bahkan yang pertama kali dulu sampai 6 bulan, digaji di sana, diberikan penginapan, diberikan wawasan kebangsaan, dan platform partai ini ke depan bagaimana itu dijelaskan di sana. Bahkan tenaga pengajarnya juga dari Lemhanas, bahkan dari kementerian Pak Jokowi pun sempat hadir juga. Jadi artinya Nasdem memikirkan bagaimana ke depan memiliki kaderisasi yang bagus, yang punya wawasan kebangsaan, sehingga partai ini ke depan betul-betul tidak hanya memikirkan partai ini sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana kader ini memiliki wawasan kebangsaan yang cinta NKRI, dan itu sudah dibuktikan. Mungkin kalau boleh kita sombong ya, barangkali partai Nasdem yang komitmen mengadakan pendidikan Akademi Bela Negara, dan itu sangat rutin setiap tahun 2 kali.
Baik. Ya. Jadi adanya kaderisasi yang memang unggul ya, karena memang sudah diberikan pelatihan sedemikian rupa tentunya. Betul. Dan selalu konsisten setiap tahun. Setiap tahun. Dan yang berbedanya lagi kalau dibanding organisasi kepemudaan lain yang tidak di under bau partai, ketika pemuda-pemudi ini masuk ke garda pemuda Nasdem, dia juga bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Itu berbeda, bedanya seperti itu. Artinya nilai plusnya itu lebih. Dan yang menjadi catatan kita hari ini yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa sekalian, bahwa Partai Nasdem ini mencetak partai dan diajari untuk anti mahar, dan itu terbukti. Artinya di Nasdem ini tidak ada namanya sogok menyogok uang, misalkan untuk menjadi kepala daerah atau menjadi seorang legislatif itu harus membayar, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi anti mahar. Bahkan peraturan partai PO organisasi itu keras sekali, kalau itu ketahuan pecat. Ya, karena kita ingin memberikan teladan partai ini kepada bangsa ini bahwa berpolitik itu tidak mahal. Tidak mahal. Tinggal kita bagaimana mengendorse diri kita menjadi seseorang yang punya elektabilitas tinggi, diterima masyarakat, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan bangsa ini. Baik, menarik. Ini bagaimana pemuda Nasdem ingin terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemirsa, kita akan gali lebih lanjut dalam perbincangan selanjutnya. Tetap bersama kami dalam dialog khusus, karena setelah jeda berikut kami akan kembali. Jangan kemana-mana. Gebyar Hatari miliaran rupiah. Beli satu produk, dapatkan 3 kesempatan hadiah. Siap-siap, kami akan datang ke toko-toko daerah kamu ya. Kita akan cari orang yang udah beli dan scan kupon undiannya. Yuk! Beli Hatari siang pop seperti ini, temukan kuponnya, scan QR code-nya, dan dapatkan hadiahnya. Gebyar Hatari miliaran rupiah, berlapis-lapis hadiahnya. Yuk, bisa yuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah bersapa kala bertemu pandang, baik diajar sedari dini. MTQ terhelat, syiar berkumandang, wujudkan negeri yang makmur lagi madani. Saya Haji Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat berpartisipasi serta mensukseskan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas tahun 2022. Mari bersama kita bangun generasi yang Qurani, masyarakat yang sehat, ekonomi kuat, dan tentunya Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus. Kembali kita akan berbincang bersama Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Kepri, Kakak Alip. Iya, Kakak Alip. Nih, kalau kita ketahui bersama, memang Provinsi Kepri ini merupakan salah satu Provinsi Kepri yang cukup berhasil nih meningkatkan perolehan suara legislatif pada tahun 2019 lalu. Apa peran dari Garda Nasdem yang dapat disampaikan dalam keberhasilan tersebut? Iya, kami mendapatkan instruksi langsung dari DPP ke Ketua Umum kami, Bapak Prananda Surapalo. Setiap momentum pemilihan kepala daerah maupun legislatif, kita harus all out. Oleh karenanya kita selaku pimpinan di wilayah menginstruksikan ini, menduplikasikan ke bawah, ke tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Kepri ini, pada masing-masing ketua dan pengurusnya untuk ikut andil. Dan itu harus nyata.
real time harus juga dilaporkan kepada kita tentang aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang mendongkrak elektabilitas partai. Dan terbukti ketika kemarin di pemilu dan legislatif kita sukses di Provinsi Kepri ini untuk beberapa kabupaten kota, bahkan kita punya wali kota, punya bupati ya, termasuk di tingkat provinsi kita punya wakil gubernur. Artinya benar-benar Garda ini menjadi garda terdepan ketika partai melaksanakan kontestasi politik, dan itu harus nyata adanya. Dan berbagai kegiatan pun kemarin kita lakukan, baik terus pas kegiatan pelaksanaan pemilu sampai pasca pemilu itu kita juga ikut mengawasi ke sana. Gitu. Baik, kalau kita lihat memang dinamika politik di Batam dan Kepri ini selalu berkembang ya Kak ya. Yeah. Ini apa yang menjadi perhatian Angkatan Muda Nasdem saat ini? Terutama mengingat kontestasi politik di 2024 juga semakin dekat sepertinya. Ya, jadi kami dari Garda Pemuda Nasdem hari ini sudah mulai melakukan penjaringan untuk menduduki di pengurusan tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kita berharap para KSB-nya atau elit di tingkat daerah di Garda Pemuda Nasdem ini paling tidak punya niat untuk mencalonkan diri, baik menjadi anggota DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Oleh karenanya kita melakukan restrukturisasi dan di sana kita menjaring anak-anak muda yang punya kompetensi yang bisa kita jual, sehingga kelak akan melahirkan Garda Pemuda Nasdem ini akan melahirkan anggota-anggota dewan yang kita persembahkan kepada partai kita, Partai Nasdem. Gitu. Baik. Apakah ada target nih di tahun 2024 mendatang terkait akan pemuda-pemuda Nasdem atau mungkin perolehan suara barangkali yang sudah ingin dicapai? Ya pasti. Organisasi tanpa target itu seperti main bola tanpa gol. Oke, baik. Jadi Ketua Umum kami, Kakak Prananda Surya Paloh juga menginstruksikan kepada seluruh DPW untuk mentargetkan, termasuk di Kepri ini kita Garda Pemuda Nasdem mentargetkan dari gardanya sendiri 2 anggota DPRD provinsi dan 7 anggota kabupaten kota calon yang duduk di sana, kita targetnya sampai ke sana. Dan itu akan kita realisasikan tidak hanya sekedar target, tapi kita juga melakukan aksi-aksi nyata dan mudah-mudahan ini sinergitas antara sayap dan partai ini bagus sehingga kami juga diberikan kesempatan kader kami untuk mencalonkan diri dan mempersembahkan apa yang bisa kami peroleh untuk Partai Nasdem. Baik, menarik sekali. Kita akan ke Kakak Lintong kembali, Kakak Lintong ya. Nah, kalau kita bicara mengenai merajut tema pada hari, merajut kebangsaan dan merawat kemanusiaan. Nah nih, sebenarnya dari Garda Pemuda Nasdem ini apa nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota Garda Pemuda Nasdem, khususnya berkaitan dengan nasionalisme, persatuan, dan kebangsaan ini? Nasdem mengedepankan bagaimana kecintaan generasi muda terhadap NKRI itu selalu terpupuk. Hal itu terlihat dari program yang dilaksanakan oleh DPP Pusat untuk bela negara yang wajib untuk diikuti pada waktunya seorang kader tuh harus mengikutinya. Nah, kita juga tahu kondisi bangsa kita saat ini terjadi polarisasi di mana terbentuk politik identitas. Nah, Nasdem hadir sebagai partai nasionalis untuk mengedepankan, merajut kembali. Belum lama ini Ketua Umum juga menyampaikan mempersatukan. Bagaimana Bapak Surya Paloh dalam Rakernas Kemalum lama ini menyebutkan, ya bangsa ini harus bersatu, merangkul, bukan memukul. Nah itu yang menjadi poin ke depan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan dari partai politik Nasdem diturunkan ke sayap untuk selalu terbina. Karena itu tadi, Garda ini memang di depan, namanya juga Garda kan, di depan itu yuk adik-adik kita dengan kakak-kakak bagaimana mengedukasi tentang politik yang saat ini begitu ganjingnya, ya kita berikan pemahaman garis-garis politik Nasdem yang nasionalis. Nah sisi kemanusiaan ini kita lihat, belum lama ini ya setiap untuk donor darah ya, bagaimana anak baru tamat SMA kalau donor darah itu berguna loh orang. Kadang kan pemikiran seperti itu dianggap orang kecil, namun faktanya darah itu dibutuhkan. Nah, itu kita lakukan loh. Jadi bagaimana memupuk anak muda yang kondisinya kita tahu sekarang bagaimana. Nah, memberi kita ajarkan gitu loh. Jadi selalu Nasdem itu memberikan
pola-pola pikir ke anak-anak muda seperti itu dia. Baik, pola pikir yang baru ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Nasdem juga, Kakak Alip dan Kakak Lintong. Ini berikut ini ada beberapa foto dari tim redaksi yang diterima ya. Ini kita bisa coba lihat bersama pemirsa, ini kegiatan-kegiatan dari Garda Pemuda Nasdem tentunya ya. Kita coba minta komentar dari Kakak Alip dan Kakak Lintong juga nih terkait akan foto-foto dan juga kegiatan-kegiatan dari Nasdem ini. Mungkin ini tadi juga beberapa. Oke, silakan Kakak Alip dulu deh. Kakak Alip ini fotonya bersama ibu-ibu nih sepertinya ya. Ibu-ibu atau pemudi-pemudi Nasdem ini sebenarnya Kak? Ini mak-mak nih. Oh mak-mak ya, oke. Jadi baik. ternyata kami dicintai mak-mak juga. Oke, Tidak hanya iya. para pemudi aja. Oke. Jadi kakak ini adalah momentum ketika kemarin kita melaksanakan Hari Raya Kurban. Di hari kedua itu kita menyembelih 3 ekor sapi, kita bagikan kepada masyarakat. Bahkan ibu-ibu komunitas, ini komunitas atau perlu saya sebutkan ya Bu? Iya, komunitas. Ibu-ibu Iya. Minang ini juga ikut hadir di acara kami, memeriahkan acara kami, karena ada organ tunggalnya juga. Oh begitu ya. Oke, baik. Meriah berarti ya. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi fotonya dari tim redaksi kita. Next kali. Oke, baik. Ini, oke Kakak Lintong, silakan Kakak Lintong, ini sebenarnya foto apa ya Kakak Lintong ini? ini memang bersempena juga dengan Idul Adha kemarin. Namun di sini peranan aktif dari anggota Garda, walaupun dengan kondisi yang memang belum seragam, tapi kita tidak lupa untuk melaksanakan apel, Oke, mengingatkan diri kita kembali bahwa kita ini bagian dan keluarga besar Garda Nasdem. oke. Ini tim-tim yang mau nyembelih kurban juga ya? Iya, Motong pastinya begitu ya. sepertinya ya. Tukang- Soalnya bajunya kaos, berarti ini tandanya mau motong kurban ini. Iya, iya. Oke, baik. Ini apel dulu ya. Oke, ini Kakak Lintong ya. Iya. Kakak Lintong di sini sebelah mana Kak? Di belakang deh. Di belakang ya. Juru foto ya, juru foto ya. Juru foto ya, baik, siap. Oke. Selanjutnya ya, jadi 3 sapi ya Kakak Alip ya Iya. untuk kurban di sini. Kegiatannya di daerah mana ini Kak? Kebetulan kita gelar di Villa Perumahan Sampurna, Villa Sampurna di Villa Sampurna. Indah. Sekupang ya, di Sekupang ya. Sekupang, ya. Baik, ini dibagikan oleh daging kurbannya dibagikan kepada siapa aja nih Kakak Alip? Ya dibagikan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan, terus masyarakat sekitar ada 20 RT, 20 RT masyarakat sekitar, dan ada komunitas muda dan paguyuban juga. Baik, berarti juga sempat dibagikan oleh masyarakat di sekitar ya? Iya, Tidak iya. hanya untuk pemuda Garda Nasdem saja. Iya. Kakak Lintong ini makan daging kurban juga ya? Pastinya dong. Pasti ya. Oke, ini dia prosesinya. Ini pelaksanaannya dari pukul berapa ini Kakak Alip? Dari pagi pukul 9 sampai sore. Sampai sore ya. Oke, Ini baik. ibu-ibu yang menerima kurban, Iya. ini warga sekitar. Apakah ada prosesi masak-masak daging kurban juga di situ? Oh, Atau enggak. hanya pemotongan saja? Kita anggota dan masyarakat yang membantu prosesi ini juga kita sembelihkan 1 kambing. Jadi Oh, kita begitu. makan kambing bersama di sana. Kita sediakan Baik. juga sarapannya begitu. Oke, jadi ada sarapannya juga ya. Ini nampak ini sepertinya Kakak Randi ya? Iya, Kakak Randi, Kakak Dewan Pakar. Dewan Pakar Garda Pemuda Nasdem. Sejujurnya hari ini beliau bisa hadir bersama kita, namun karena beliau lagi sakit Oke. sehingga berhalangan. Ya, semoga lekas sembuh Kakak Randi ya. Semoga sembuh ya. Baik, ini masih prosesi apel ya? Iya, sebelum pemotongan. Baik. Ya ada 100 anggota kita turunkan ini. Oke, ini 100 anggota ini dari daerah mana aja nih Kak? Kota Batam saja Batam atau? saja yang kita turunkan, Batam saja ya. karena kasihan juga kalau di luar Batam harus nyeberang di hari raya Idul Adha. Itu cukup di Batam aja sudah lebih anggotanya. Baik, untuk 100 orang ini berapa lama prosesnya Kak untuk membuat acara ini? Kalau acara ini sih artinya kalau hanya kegiatan yang seperti ini tidak membutuhkan persiapan yang seperti kegiatan yang lain ya. Baik. Artinya kondisional saja ketika Dandivnya, komandan divisinya kita perintahkan untuk mengumpulkan anggotanya, itu tidak akan sulit dalam waktu 5 menit, 10 menit itu bisa kumpul. Nah, itu militansi kita yang ada. Kita Baik, laksanakan. ini ciri khasnya ya, harus khas. militan, Iya. begitu ya Pak ya. Oke, pemirsa semakin menarik tentunya pembahasan kita dalam dialog pada siang hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut kami akan kembali tetap bersama kami dalam dialog khusus.
Kembali bersama kami dalam dialog khusus pemirsa. Kembali kita akan berbincang bersama Kakak Lintong. Kakak Lintong, tadi sudah kita simak bersama, memang kegiatan dari Garda Pemuda Nasdem ini memang sangat positif sekali ya, dan sesuai juga peranannya di masyarakat, sesuai dengan kebutuhan juga, bagaimana dengan donor darah, lalu juga tadi ada kurban, dan lain sebagainya, tentunya kegiatannya masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat ya Kak, ini berbicara mengenai keanggotaan. Nah, kira-kira ya, dalam pola rekrutmen keanggotaan secara umum, ya, kepada anggota baru ini mengenai benefit dari generasi muda yang nantinya ikut Garda Nasdem ini, benefitnya apa ya Kak? Gini ya, Garda Nasdem ini selalu mengajak membuka diri kepada setiap generasi muda. Yang kita tahu sendiri juga kan, peningkatan pemilih pemuda itu tinggi. Tentunya dia saat berdialog dengan kita mempunyai visi yang sama, apa benefit yang didapatkan seorang anggota Garda gitu. Tentunya banyak, mengingat Garda ini jaringannya menasional, pemahaman tentang partai politik diberikan, apa itu bela negara dia dapatkan. Tentunya itu akan menambah wawasan dan mengedukasi generasi muda, terlebih kepada pemilih pemuda. Pemilih pemuda kita tinggi loh, setiap tahun signifikan naik. Nah, kesadaran itu, kalau kita ambil data statistik kemarin, kita masih 30% pink sweater kita yang diisi oleh rata-rata ya pemilih pemuda, anak-anak yang baru tamat SMA gitu. Nah, bagaimana kami merekrut ini? Tentunya calon-calon anggota Garda ini pasti kita berikan pemahaman. Untungnya, benefitnya ya pasti ada gitu. Setiap kegiatan secara nasional, setiap acara pertemuan-pertemuan nasional kita hadirkan dari sini selalu. Nah, begitulah yang akan selalu kita mengedukasi generasi muda ini tentang politik gitu. Jangan anti berpolitik. Kita siap memberikan pemahaman tentang itu. Baik. Siapa saja ini Kak yang diharapkan untuk menjadi anggota Garda Nasdem ini? Sebenarnya siapa-siapa sih warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia yang memiliki KTP hingga berusia 50 tahun kita terima gitu. Siapa saja? Siapa target anggota yang mau jadi bergabung dengan Nasdem, kalau dia sudah memiliki KTP, ya tapi pastinya nggak tua-tua banget lah, 50 masih oke. Kita terima kok. Gitu. Sekarang masih open recruitment atau bagaimana prosesnya? Masih selalu, masih kita terima keanggotaan. Kita juga punya beberapa media sosial, baik itu IG, Facebook, dan yang lain. Kita terima kok itu. Baik. Berarti kita bisa menghubungi dan mendaftarkan diri, caranya melalui sosial medianya atau seperti apa? Bisa sosial medianya, bisa langsung pengurus ke sekretariat, bisa mulai kontak juga bisa. Baik, berarti ini siapapun, ini pemirsa yang masih tertarik ya setelah dialog ini tentunya mengetahui bagaimana peranan dari garda terdepan pemuda Nasdem ini sudah berbuat di masyarakat. Tentunya ini menjadi daya tarik juga bagi Anda pemuda yang ingin terus berkontribusi untuk membantu dan juga melakukan kegiatan positif di sekitarnya. Itu dapat langsung menghubungi platform sosial media dari Garda Pemuda Nasdem ya. Baik, untuk Kepri dan Kota Batam tentunya ya Kakak. Baik, nah kalau kita bicara mengenai ya Nasdem, ini tentunya ini identik juga dengan ketua umumnya. Nah, kita ngobrol lagi nih kepada Kakak Alif ya. Nah, kalau kita tahu bersama memang ketua umum dari Garda Pemuda Nasdem ini adalah Prada Suryapaloh ya. Ini Prananda Suryapaloh, anak dari Bapak Suryapaloh tentunya ya, ketua umum Partai Nasdem. Ini bagaimana sebenarnya sosok Prananda Suryapaloh ini sebagai ketua umum Garda Pemuda Nasdem? Apa yang telah dia perbuat dan bagaimana perhatiannya terhadap garda-garda yang berada di daerah tentunya? Di era digitalisasi ini kan kita bisa cari informasi dari apapun termasuk googling ya. Kita tidak akan sulit mencari tahu sosok Prananda Suryapaloh. Di sana akan banyak sekali prestasi yang sudah beliau torehkan. Kakak Prananda Suryapaloh adalah politisi muda, dia masih sangat muda, masih belum menikah, dan sudah 2 kali menjadi anggota DPR RI, 2 periode. Dan perlu diingat, yang sangat kami banggakan adalah sudah 2 kali menjadi 2 periode menjadi anggota DPR RI, itu gaji dan tunjangannya tidak pernah diambil. Itu sangat
sangat membanggakan bagi kami. Artinya beliau gaji dan tunjangannya diperuntukkan kepada masyarakat. Ada namanya PSP Foundation yang beliau bentuk, dan lewat sanalah dibagikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, baik berupa sembako, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain, dan itu nyata dirasakan oleh masyarakat. Khususnya juga di dapil beliau di dapil Sumatera Utara, di Sumut 1 gitu. Jadi Prananda Surya Paloh ini bukan politisi karbitan, tapi benar-benar dia tidak memanfaatkan kebesaran ayah kandanya, tapi beliau berdiri sendiri, berjuang sendiri menjadi anggota DPR RI, lalu terpilih 2 periode dan menjadi ketua umum Partai Nasdem. Itu memberikan keteladanan kepada kami. Yang sangat kami rasakan adalah mengajak kita semua selaku pemuda ini untuk benar-benar tidak hanya memikirkan kita pribadi, tidak hanya sibuk memikirkan ketika putus cinta, ketika WA tidak dibalas atau IG tidak dibalas, tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mengajak kita untuk memikirkan bangsa ini ke depan, karena kitalah pemuda yang akan meneruskan bangsa ini. Baik, Kakak Alip, kita potong sebentar, sepertinya ada sedikit teknis dari mic-nya Kakak Alip. Nah, pemirsa, untuk itu kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, setelah kami kembali lagi dalam Ya pemirsa, kembali kita berbincang lagi bersama Pak Ketua ya, atau Kakak Ketua yang mengenai Ketua Umum dari Garda Pemuda Nasdem, yaitu sosok dari seorang Prananda Surya Paloh. Kalau memang tadi di awal sudah disampaikan bahwa ternyata beliau ini walaupun sebagai anggota DPR RI ternyata tidak mengambil gajinya seperak pun, gitu betul, ibaratnya ya, dan digunakan untuk membantu sesama, begitu. Nah, bagaimana sosok lainnya nih dari Prananda ini sendiri sebenarnya, Kakak? Prananda Surya Paloh itu seorang pemuda yang tidak suka mengekor. Artinya dia punya jiwa kepemimpinan, dan keteladanan beliau itu antara kata dan perbuatan itu sama. Artinya satunya kata dan perbuatan itu sudah banyak sekali keteladanan yang beliau berikan kepada kita semuanya selaku kader Garda ini, agar bisa mengimplementasikan pemikiran dan keinginan Kakak Prananda itu di daerah. Dan seorang Prananda bagi saya itu seorang yang pekerja keras. Bisa saja beliau memanfaatkan sekian fasilitas yang
beliau miliki hari ini, apalagi memiliki orang tua yang juga pemilik partai, tapi itu tidak dilakukan. Betul. Bahkan tanggung jawab besar justru beliau sandang hari ini, selain menjadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, juga menjadi Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, DPP Partai Nasdem, dan itu sungguh tidak mudah. Baik. Dan beliau bisa menorehkan sekian prestasi ketika kemarin pilkada serentak dengan seorang Peranda Surabaya menjadi ketua Bapilunya. Sekian kepala daerah bisa muncul dari kader-kader Partai Nasdem maupun yang diusung oleh Partai Nasdem. Itu melalui seleksi yang ketat dan lain sebagainya, itu beliau yang punya pertimbangan, dan itu menempatkan Partai Nasdem menjadi salah satu partai yang besar yang diperhitungkan di negeri ini. Baik, apa kira-kira hal yang membuat Prananda ini dikagum-kagumi oleh masyarakat, tidak hanya di Nasdem saja, tetapi juga di kalangan masyarakat luas gitu? Apa ada kalimat tentunya yang bisa menyentuh masyarakat barangkali yang terngiang-ngiang oleh Kakak Ali? Ya, barangkali tinggal dari kacamata mana, perspektif mana kita melihat ya. Oke. Kalau mungkin dari seorang, mungkin seperti Kak Sally ya, seorang cewek, melihat Prananda pasti terkagum-kagum dong, karena beliau selain tinggi, ganteng gitu kan, juga seorang anggota DPR RI gitu. Tapi sebenarnya tidak itu, namun buah pikiran dan kerja nyata yang kami rasakan selama Kakak Prananda menjadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem melalui kongres yang pertama tahun 2017 itu memang pikirannya sangat brilian, dan menumbuhkan ide-ide yang kami di daerah ini kadang tidak habis pikir. Seorang ketua umum memiliki pemikiran yang kadang out of the box, dan alhamdulillahnya kita di daerah bisa menerjemahkan itu untuk dapat memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Jadi apa yang beliau lakukan hari ini, ya, khususnya di dapil beliau, dengan membantu sekian banyak orang melalui aksi kegiatan sosial kemasyarakatan, dan itu ternyata sangat menyentuh, dan itu juga lah yang kami lakukan di Kepri ini. Baik, nah baik, kalau begitu kita ngobrol lagi nih kepada Kakak Lintong ya. Kakak Lintong, tadi kalau kita bicara mengenai ketua umumnya, ini sudah berbuat banyak dan menjadi contoh teladan tentunya untuk kader-kadernya, begitu ya. Namun Kakak Lintong, ini kita bicara mengenai koordinasinya. Tapi sepertinya saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke sosial media Batam TV. Untuk itu pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali. Selanjutnya kita akan berbincang bersama Kak Lintong. Baik, terima kasih pemirsa sudah mengirimkan banyak pesan yang masuk tentunya ke Batam TV ya. Ini tentunya saking banyaknya kita akan jawab, mungkin tidak semuanya, tapi nanti sisanya akan kita lempar juga kepada Kakak Ali Lintong ya, ke depannya nanti dijawab pribadi ya di sosial media dari Garda Pemuda Nasdem tentunya. Nah, pemirsa, di tengah-tengah kita juga sudah hadir bersama kita Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Kepri, Kakak Rival Pribadi SH. Halo Kakak. Makasih Kak. Iya, jadi pemirsa sebenarnya ini sudah dijadwalkan, namun memang karena ada kesibukan ya Kak ya, dan upaya untuk terus kontribusi di lapangan sepertinya ya Kak ya, akhirnya bisa bergabung bersama kita di last segmen. Ya, jadi ini sepertinya pertanyaan Kak Lintong kita jawab saja untuk Kakak Rival ya. Oke, siap. Nah, ini salah satu tugas dari Kakak Rival tentunya sebagai Sekretaris Garda Pemuda Nasdem. Nah, Kak Rival, kalau kita lihat bersama sebenarnya bagaimana pola koordinasi antara DPW Garda Pemuda Nasdem dengan pengurus Garda Pemuda Nasdem di Kabupaten dan Kota Sekepri. Nah, sejauh ini koordinasinya juga apakah ada tantangan tentunya atau bahkan hambatan yang dihadapi di lapangan, ini seperti apa Kak? Ya, mungkin mohon izin ya, kita alhamdulillah selama ini komunikasi seluruh garda yang ada di kabupaten kota cukup baik.
Kalau mengenai rintangan ya mungkin akses kita ke Pulau Natuna Anambas yang agak jauh akses. Kalau di kabupaten yang lain alhamdulillah lancar, dan kita juga komunikasi kepada Garda di kabupaten-kabupaten adalah bagaimana Garda ini pergerakannya nyata di masyarakat. Kemarin kita ada melakukan kegiatan, mungkin sudah disampaikan oleh kakak ketua kami, kegiatan kurban sesuai instruksi dari pusat. Kita Garda ini harus betul-betul menyentuh masyarakat secara sosial, dan UMKM yang terbaru nanti mungkin kita nanti akan buat gebrakan ini. Kita sampaikan di sini, kita akan instruksikan kepada seluruh kabupaten Garda yang ada, kita akan bangkitkan UMKM untuk anak-anak muda. Baik. Kemarin kita udah launching ya, Alif, ada minuman Thai tea namanya, itu akan kita promosikan di kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, ini berarti menjadi sebuah program lanjutan ya, setelah kurban yang lalu tentang UMKM, begitu ya Kak? Kenapa mengangkat mengenai UMKM nih? Anak muda sekarang mengambil peran untuk UMKM, kenapa Kak? Kami ini Garda mengikutkan instruksi program pemerintah juga kan. Presiden kita sekarang ini, tahun ini dan tahun ke depan bagaimana UMKM di Indonesia ini bangkit. Jadi kami peran pemuda melalui Garda ini ya ikut serta membantu pemerintah gitu loh. Jadi kan zaman sekarang ini banyak ya karena situasi Covid kemarin pengangguran. Nah, disinilah peran kami Garda membangkitkan anak-anak muda yang ada di Kepulauan Riau. Ayo, kita harus mandiri. Bagaimana kita supaya bisa hidup mandiri ya dari UMKM kecil. Nanti kita akan membantu. Kami sudah buat di Kecamatan Sekupang kemarin ya, itu ibu-ibu PKK Majelis Taklim program minuman dengan harga murah saja kok. Dengan modal 1.000 kita jual 3.000 kan sangat peduli dan rasanya enak. Nanti kita kasih ke Batam TV juga nanti. Baik, nanti kita coba sama-sama dan liputan di lapangan. Betul, ya. Baik. Liputan ke lapangan. Oke, ini salah satu bentuk surprise juga ya. Ternyata pemirsa ada program lanjutan tentunya yang terus diberikan oleh Garda Pemuda Nasdem ini. Nah, Kakak sebagai sekretaris tentunya memiliki data kan Kak ya, jumlah anggota dari Garda Pemuda Nasdem ini. Berapa jumlahnya di Provinsi Kepri sejauh ini Kak? Di Provinsi Kepri kurang lebih ada 5.000 ya Garda Pemuda Garda Nasdem. Titik kumpul terbanyak adalah Kota Batam, kurang lebih ada 2.000. Nah, alhamdulillah di semua kecamatan itu proaktif. Jadi kami selaku DPW ini kan hanya menerima laporan Kak dari kabupaten kota, dan kami hanya mensupport, dan bukan hanya mensupport, kami juga turun ke lapangan bersama kakak ketua Kak Limbong sesuai instruksi pimpinan di atas ya. Kita jangan hanya melihat dari ruangan kantor, harus turun ke lapangan. Nah, insya Allah ini nanti mungkin program Agustus kita buat juga Garda Pemuda Nasdem ini di Kabupaten Bintan, insya Allah kita akan buat nanti mungkin pembagian sembako atau UMKM tadi kita promosikan. Baik, berarti apakah terus berlanjut nih terkait akan rekrutmen dari Garda Pemuda Nasdem ini? Apakah sudah tutup atau memang masih dibuka sampai kapan kira-kira Kak? Kita buka terus, mungkin insya Allah dalam awal Agustus ini kami sudah buat di DPW, kita akan rekrutmen Garda Pemuda Nasdem sebanyak mungkin. Mungkin akan kita buat dopres juga Kak. Mana yang mau gabung di Garda ya kita akan buat hadiah ya, mungkin bisa dopres motor atau mobil. Program itu yang akan kita bangkitkan. Baik. Karena dari tadi Kakak menyinggung mengenai optimalisasi pemuda nih, apa yang dapat Kakak sampaikan atau katakan kepada generasi muda kita yang dapat menjadi daya tarik dari Garda Nasdem ini, atau ajakan seperti apa yang ingin Kakak sampaikan untuk generasi muda kita Kak? Ya, mungkin kami mengajak kepada seluruh pemuda yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, ayo berani tampil dan tidak boleh anti politik Kak. Baik. Karena banyak sekarang kan anak-anak muda ini sibuk dengan gadget, sibuk dengan diri sendiri. Nah, melalui Garda ini kami memberikan motivasi kepada mereka. Ayo kita tidak boleh anti politik, kita bisa mandiri melalui jalur politik ini. Gitu loh. Garda Pemuda ini kan bisa membuat program UMKM, sosial. Nah, kami ini akan membimbing itu.
Baik. Alhamdulillah dari Garda Pemuda Nasdem ini kurang lebih 5.000 kader ini itu bukan menganggur, bekerja semua. Gitu loh, bisa dibuktikan ke lapangan nanti itu. Oke, artinya walaupun ada pekerjaan lainnya, tetap kontribusi untuk masyarakat harus tetap diberikan sebagai seorang pemuda, begitu ya Kak ya? Betul. Baik, kalau Kakak Lintong sendiri, adakah yang ingin disampaikan untuk para pemuda di luar sana, terutama di Batam dan Kepulauan Riau ini, untuk bisa terus berkontribusi barangkali Kakak Lintong? Pastinya kami menghimbau untuk generasi muda untuk mari bersama Garda Pemuda Nasdem, untuk lebih percaya diri, untuk tidak anti politik, untuk mengembangkan diri, baik itu di lingkungan UKM, UMKM, yuk, Garda akan selalu menerima masukan dan siap untuk membimbing generasi muda berpolitik secara fair dan adil. Baik. Gitu. Support yang luar biasa yang akan diberikan oleh Garda Pemuda Nasdem, yang seperti yang disampaikan oleh Kakak Lintong lah. Dan terakhir pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen perjumpaan kita pada hari ini ya. Tidak terasa sudah 1 jam berlalu. Kita akan ke Kakak Alif ya. Ini lebih kepada closing statement dan juga arahan tentunya sebagai Kakak Ketua kepada generasi muda dan juga kepada seluruh anak muda yang tentunya ingin dan juga berkesempatan bergabung bersama Garda Pemuda Nasdem ini, Kak. Silahkan. Ya, Kak Sally dan pemirsa semuanya, Garda Pemuda Nasdem ini adalah sebuah rumah yang sudah komplit ada di dalamnya, furniture dan lain sebagainya, bunganya sudah cantik semua. Artinya rumah yang menarik, yang bersih di dalamnya, tinggal kita ingin masuk ke dalamnya menjadi bagian dari Garda Pemuda Nasdem ini agar para pemuda ini ke depannya mempunyai pola pikir yang tidak hanya cinta pada diri sendiri tapi juga cinta tanah air dan peduli kepada masyarakat. Pada garis besarnya adalah kita mengajak kepada para pemuda dan pemudi di Provinsi Kepri ini agar yuk kita sama-sama bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, karena muda ini kan energik, kita masih fresh, kita lebih lincah daripada yang tua, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita ada di keluarga besar ini, di Garda Pemuda Nasdem ini, untuk ke depan kita punya cita-cita besar. Ya, ini apa? Cita-cita besar kita adalah menjadi seseorang yang berguna bagi sebanyak-banyaknya umat. Nah, itu mungkin barangkali garis besarnya. Yang jelas kepedulian kita kepada masyarakat di Garda Pemuda ini memang benar-benar kita buktikan, dan kita mengajak kepada pemuda mari peduli pada keadaan sekitar, dan rumah besar kita adalah Garda Pemuda Nasdem. Baik, terima kasih Kakak Alif. Dan saya juga ingin sampaikan juga terima kasih untuk Kakak Lintong dan juga untuk Kakak Rival yang telah berkenan hadir hari ini berbincang bersama kita, memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk Kakak Alif, Kakak Lintong dan Kakak Rival dalam kegiatannya dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Semoga terus menjadi virus positif untuk pemuda di Batam dan Kepulauan Riau. Tetap semangat. Ya pemirsa, kalau berbicara mengenai pemuda haruslah berbicara mengenai tidak hanya sensasi yang diberikan anak pemuda. Pemuda jangan hanya memberikan sensasi, tapi harus berikanlah prestasi dan ajak kolaborasi sehingga menciptakan banyak-banyaknya prestasi dan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan hari ini. Ya, mari bersama-sama kita menjadi agen perubahan dalam pembangunan hari ini, karena pemuda selayaknya selalu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita mengambil peran sesuai dengan bidang yang kita cintai, dan seperti dari Garda Pemuda Nasdem tadi terus bisa berkontribusi untuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Saya Sally Fabrilia Mayora dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam dialog khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.